Al-Huda Al-Manfaat, hadiri jamaah majelis taklim rutinan malam Rabu Masjid Asy-Syafi'iyah Syafi'iyah yang saya muliakan, para asatidzah, para hujjaj, jemaah sekalian. Pembahasan tentang kitab Fathul Mu'in ini sudah selesai pada pembahasan wudu. Ya orang kata udah kemana-mana masih wudu aja. Padahal memang itulah pentingnya. Yang paling penting dasar semua ibadah itu adalah thaharah kita, yaitu cara kita berwudu. Kalau wudu kita ini masih salah, masih keliru, maka ibadah-ibadah kita, mau itu sholat, bahkan mau itu haji, yang terakhir rukun Islam itu gak sah itu. Karena wudu ini dasar dari semua ibadah. Thaharah, wudu maupun mandi ini penanganannya diletakkan di awal karena sangat penting. Sudah selesai pembahasan wudu ini. Nah, berikut ada pembahasan jadi cabangnya. Kalau akarnya, akar pembahasan adalah tentang wudu. Nah, sekarang ada cabang pembahasan. Cabang pembahasan ini farqun, istilahnya ini merupakan satu pokok bahasan lain yang masih terkait dengan wudu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Far'un law shakka al-mutawaddi'u aw al-muktasilu fi tadhhiri mudbin qabla al-faraghi min wudu'ihi aw ghuslihi tahharuhu. Ini adalah sebuah cabang pembahasan. Law syakka, jika ragu, al-mutawaddi'u, orang yang berwudu, awil muktasilu, atau orang yang mandi. Jika orang wudu, kita misalnya, atau orang mandi, ya misalnya siapa, bintang misalnya mandi, dia lupa fi tathhiri mudbin, dalam mensucikan anggota badan. Lupanya itu qabla al-faraghi, sebelum selesai, sebelum rampung min wudu'ihi, dari wudunya, au ghuslihi, atau mandinya. Kalau lupa seperti itu bagaimana? Tahharuhu, maka hendaklah membersihkan si mutawaddi atau muktasir akan mudbin. Kalau di tengah-tengah wudu atau di tengah-tengah mandi kita lupa, ini tadi kira-kira muka udah saya basuh atau belum gitu ya. Tahu-tahu si kuenya muka kira-kira udah saya basuh atau belum, ragu nih. Tapi ragunya masih dalam pelaksanaan wudu, masih di tengah-tengah wudu atau masih di tengah-tengah mandi. Ya, kita mandi, kemudian di tengah-tengah itu belum selesai semua, lupa. Ini tadi kuping udah kena atau belum nih? Kalau kuping kan ada ibadah mandi wajib. Kalau masih dalam pelaksanaan, di tengah-tengah pelaksanaan mandi atau wudu, maka wajib disucikan, diulang artinya. Diulang, karena ada keraguan di situ maka diulang. Itu kalau di tengah-tengah pelaksanaan mandi atau wudunya. Kalau ada keraguan maka harus disucikan. Ini udah tangan ini udah saya basuh belum tadi ya? Tangan. Padahal udah sampai kaki, udah sampai ini ya, udah sampai kaki, lagi basuh kaki. Belum selesai tapi lagi basuh kaki. Tangan tadi udah atau belum ya? Ulang lagi di tangan. Gak usah ulang dari awal, tapi ulang dari tangan. Nggak perlu ulang dari muka, karena yang dilakukan adalah tangannya. Di tengah pelaksanaan ragu, maka dia harus mensucikan mulai dari anggota yang dilakukan tadi. Wakada, dan seperti itu keraguan, ma yaitu anggota ba'dahu, ma yaitu keraguan atau anggota ba'dahu yang setelah selesai, setelah faragh fil wudu'i, dalam wudu, au ba'dal faraghi, atau setelah selesai min tuhrihi, dari kesucinya mutawaddi orang yang wudu. Seperti itulah lam yu'athir, maka tidak memberikan pengaruh, takfir tidak memberikan bekas dia keraguan. Tapi kalau keraguannya itu setelah selesai pelaksanaan, sudah selesai, kalau wudu ya sampai kaki, ya sampai kaki udah selesai, baru pengen melangkah, pengen baca doa, tadi muka udah belum ya? Kalau seperti itu maka lam yu'athir itu artinya tidak apa-apa, tidak perlu diulang lagi. Kalau sudah selesai pelaksanaan mandi juga begitu. Mandi kita udah selesai pelaksanaan mandi, ya udah ini ya pakai handuk kali ya, pakai handuk, kemudian juga udah mulai keluar dari kamar mandi, terus timbul keraguan, ini
ini tadi udah keenam belum ya tangan saya ini semuanya udah keenam belum ya, udah dibasuh atau belum ya, maka nggak efek ternyata itu. Maksudnya yang efek nggak perlu diulang lagi. Kalau keraguannya itu setelah selesai pelaksanaan ibadah setelah sempurna, maka tidak perlu diulang lagi. Ini ada dua keraguan yang beda. Yang pertama di tengah-tengah pelaksanaan ibadah, jadi masih dalam pelaksanaan ibadah, maka harus diulang. Tapi kalau selesai pelaksanaan ibadah, tak perlu diulang. Ini juga berlaku untuk ibadah-ibadah yang lain, ya, berlaku untuk ibadah yang lain. Nah, kemudian di sini walau kana syakku fi niyati lam yathir, dan bahkan meskipun ada asyakku keraguannya fi niyati dalam niat lam yathir, maka tidak memberikan efek keraguan tadi. Ayatnya juga alal wajhi atas kaul, ya alal wajhi atas kaul yang utama, kama fi syarhil minhaj, sebagaimana dalam kitab syarah minhaj di Syekhina, kepunyaan guru kami yaitu Ibnu Hajar al-Haytami. Wa qala, dan berkata Syekhuna guru kami, fihi dalam syarah minhaj, qiyasu ma yati fi syaki ba'da al-fatihati wa qabla ruku', mengatakan wa fihi di dalam permasalahan tadi mazkur minasyak, yaitu masalah keraguan, qiyasu ma, ada kias persoalan yati yang datang, persoalan tadi atau ma tadi, fisyaki dalam keraguan ba'da al-fatihati setelah Fatihah, wa qabla ruku'i, dan sebelum ruku'. Maksudnya bagaimana? Annahu, bahwasanya sesungguhnya seorang syakka jika ragu orang tersebut ba'da ubin, setelah satu anggota di asli ghuslihi. Kalau tadi ada ghuslun, ghuslun itu mandi. Tapi kalau ghuslun pakai fathah itu namanya membasuh. Kalau ragu fi asli ghuslihi, dalam pokok basuhannya, lazimahu, maka wajibku akan orang tadi i'adatuhu, mengulang basuhan, mengulang ghusl. Wa ba'dihi, atau keraguannya itu ba'dihi, ini atopnya kepada fi asli ghuslihi atau fi ba'dihi, dalam sebagian anggota. Lam talzamhu, maka tidak wajib iadah akan orang tersebut. Kalau yahmil, maka adalah atau al-yumal, bisa juga al-yumal, maka adalah dicontohkan atau dibawa kalam itu pendapatnya ulama. Al-awwalu, yang pertama, al-syaki al-syak fi asli mubi, atas pokok dari anggota, la ba'dihi, bukan bagian dari mubi, bukan bagian dari anggota. Kalau keraguannya itu pokok anggota, jadi pokok anggota itu saya ragu atau kita ragu, udah basuh tangan atau belum. Nah, ini keraguan pokok anggotanya. Jadi yang dilakukan itu adalah membasuh tangan atau membasuh muka dalam arti misalnya membasuh badan atau membasuh betis. Itu kan muka, itu kan asal pokok anggotanya. Kalau keraguannya seperti itu, maka jika terjadi di tengah pelaksanaan wajib diulang. Tapi kalau sudah selesai, maka di sini ada persoalan yang lain. Kalau keraguannya itu dia tentang pokok, jadi apakah tangan tadi sudah dibasuh atau belum, maka harus diulang. Tapi kalau keraguannya itu bukan pada pokok anggotanya, tangan kan ada jari. Nah, saat dia wudhu atau selesai wudhu, kemudian dia di pertengahan wudhu dia lupa. Tadi tangan saya dibasuh ini, tapi kayaknya kelingking belum basuh deh. Nah, itu maksudnya maksud dari tadi ba'dihi, maksud dari anggota dari tangan. Kalau ragunya itu bukan pokok dari anggota yang wajib asli, maka itu nggak memberikan efek, diabaikan aja.
Kecuali kalau keraguannya di tengah pelaksanaan kita ragu, tadi tangan udah atau belum ya, masih belum selesai nih, masih sebagai wajib bilang. Tapi kalau keraguannya itu adalah bagian dari tangan misalnya, nggak perlu diulang, karena itu namanya kalau dituruti itu nanti jadi namanya was-was. Jadi was-was itu penyakit. Jadi diulang-ulang terus kita nggak bakal selesai ibadah. Ada tolabah atau santri-santri belajar biasanya itu bisa juga terkena penyakit was-was itu. Kenapa bisa terkena penyakit was-was? Karena dia belum yakin. Kenapa belum yakin? Karena dia ngajinya belum paham betul. Orang udah sampai, ya dia udah sampai tangan misalnya, udah pengen basuh tangan nih, tapi masih ada keraguan. Muka udah kena belum? Udah semua belum ya dia? Dia ulang lagi mukanya. Nawaitu udah terus nawaitu udah diulang-ulang, itu namanya was-was. Itu penyakit juga, dan itu dari setan juga. Kalau keraguannya itu adalah bagian dari anggota, misalnya muka udah sempurna atau belum ya, tadi tangan jempolnya udah atau belum ya, tinggalkan saja, maka nggak perlu diulangi. Kecuali kalau keraguannya itu adalah di pokok dari anggota itu, maka harus disucikan ulang. Nah, wasunnah, dan disunnahkan ilmu tawaf ini untuk orang yang berwudu, walau bimani maksubin, meskipun dengan air yang digosok. Tahu gosok ya? Gosok itu punya orang pakai izin namanya gosok. Punya orang pakai izin namanya gosok. Dia nggak maling, dia nggak curi, karena bakal dibatalkan lagi, namanya gosok. Dia berwudu meskipun dengan air yang gosokan ala taujahi, atas kaul yang lebih utama. Disunahkan apa? Nah, itu ini tasmiyatun, membaca bismillah awalahu, di awal wudu. Awal wudu'i atau awal wudu'i, yakni di awal yang wudu. Lil ittiba'i, karena ittiba, karena mengikuti sunnah Nabi. Wa qaluha, dan paling sedikitnya tasmiyah bismillahi adalah bismillah. Wa qaluha, dan paling sempurna ya tasmiyah bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, paling sempurna. Wa tajibu, dan wajib tasmiyah itu inda Ahmad, menurut Imam Ahmad. Wa yusannu, dan disunahkan sampai situ dulu. Nah, sekarang pembahasan fardu tadi sudah selesai, masalah keraguan tadi. Pokoknya keraguan itu ya, kalau misalnya di tengah pelaksanaan dan dia bukan pokok yang dilakukan itu, maka abaikan saja. Tapi kalau sudah selesai pelaksanaan, justru mau yang pokok mau yang anggota, bagian dari anggota yang pokok, itu diabaikan saja kalau sudah selesai mandi, ya nggak usah diulang lagi. Nah, semuanya sholat, karena keraguan itu harus dibuang. Nah, sekarang pembahasannya tentang sunnahnya wudu. Sunnah itu namanya sunnatun sunnah. Apa sunnah wudu yang pertama di sini? Ya, sunnah wudu itu adalah membaca bismillah. Meskipun airnya itu air boleh gosok. Mohon maaf, meskipun airnya itu air yang gak izin sama orang misalnya. Kalau gak izin sama orang, kira-kira halal apa haram? Nah, kira-kira bukan di masjid, tapi punya orang, tapi dia nggak izin. Halal apa haram? Haram kalau nggak izin sama orang. Karena itu punya orang, kecuali kalau memang tempat-tempat umum yang memang disediakan untuk orang umum, itu boleh langsung pakai. Tapi kalau punya orang pribadi, kita harus izin. Meskipun kita nggak izin, ini kan ibadah, jadinya airnya digunakan jadi air yang haram, air yang nggak boleh. Kenapa? Karena tanpa izin boleh gosokan. Meskipun gosokan itu airnya, meskipun airnya itu dikategorikan air yang haram, maka tetap disunahkan membaca bismillah. Karena
Bismillah di sini hubungannya adalah dengan wudhunya, bukan dengan airnya. Karena kenapa ada pembahasan ini? Karena Bismillah itu dia disunahkan untuk perkara-perkara yang wajib atau sunnah atau mubah. Gak boleh haram pakai Bismillah. Haram pakai Bismillah gak boleh. Ada orang misalnya nggak salah apa-apa, tapi para sholat digambarin orang misalnya gitu, kan haram tuh pakai Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim gambar nggak boleh. Perkara-perkara yang haram itu nggak boleh pakai Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini kenapa kok diperbolehkan? Karena ini hubungannya bukan dengan airnya, tapi dengan wudhunya. Disunahkan membaca Bismillah di awal wudhu. Paling dikit bagaimana? Paling dikit Bismillah. Paling sempurna Bismillahirrahmanirrahim. Ini tiba karena ikut Kanjeng Nabi, karena Nabi mengajarkan seperti itu. Ya, Nabi itu bilang, tawadhu Bismillahirrahmanirrahim. Tawadhu Bismillah. Berwudulah kalian semua dengan nama Allah. Tapi di sini perintahnya bukan perintah wajib, perintah sunnah. Atas dasar hadis ini, tawadhu Bismillah, ini hadis. Berwudulah kalian dengan nama Allah. Atas dasar hadis ini, maka ada imam mujtahid yang mewajibkan Bismillah. Kalau Imam Syafi'i sunnah, Bismillah ini disunahkan. Tapi kalau Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Syafi'i, ini menghukumi Bismillah itu termasuk wajib, termasuk rukun dari wudu. Jadi kalau nggak pakai Bismillah nggak sah wudunya. Menurut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Nah kalau anak-anak sini ansor ini Pak pada pakai Bismillah. Bismillah itu sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Di awal Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan gak cuma itu aja, gak cuma wudu saja. Ini perbedaan pendapat ya, sedikit dijelaskan di sini tentang khilaf atau perbedaan pendapat. Inilah hadirin sekalian, dari hadis yang sama, tawadhu Bismillahi, ini hasil ijtihad dari Imam Syafi'i, ini menganggap Bismillah itu sunnah. Tapi dari Imam Ahmad bin Hanbal ini menganggap Bismillah itu wajib atau rukun wudu. Yang tanpa itu maka gak sah wudunya. Kok bisa sampai kesimpulan seperti itu? Bisa sampai kesimpulan itu harus menggunakan alat-alat yang lain, perangkat-perangkat ilmu yang lain, seperti misalnya usul fiqh. Itu tawadhu itu namanya fil amar. Fil amar itu memang aslinya adalah lil ijab, artinya aslinya adalah untuk kewajiban. Fil amar itu al-amru fil wujub, al-aslu fil amri fil wujub. Asal dari perintah dalam Al-Quran maupun dalam hadis, itu asal hukumnya memang wajib. Nah, kenapa kok bisa beda pendapat ini? Ada ilmu, ada pembahasan ilmu fikih yang lain yang kemudian sampai pada kesimpulan ini, sampai pada kesimpulan Imam Syafi'i menganggapnya sunnah, Imam Ahmad menganggapnya wajib. Pendek kata, ini mengambil hukum dari Al-Quran dan Sunnah ini perlu perangkat ilmu-ilmu yang lain. Nah, kita sekarang ini ya cukuplah belajar dari mu'alif atau pengarang-pengarang yang memang sudah ikut Imam Syafi'i, seperti ya pengarang kitab ini itu Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Manibari. Kita ikut aja, karena kalau untuk mengambil hukum dari Al-Quran dan hadis itu masih panjang dan umur kita habis dulu. Harus bisa bahasa Arab. Di sini bahasa Arab lumayan ya, bisa kan ya? Assalamualaikum jawabnya apa? Waalaikumsalam. Jatuh. Kalau Allah amin. Pinter-pinter banget. Bisa kan tanya jawab gitu. Tidak bisa, tidak bisa jawab. Nah, Arab harus bisa. Selain Arab harus bisa, tadi usul fiqh harus bisa. Usul fiqh udah selesai, harus bisa yang namanya ulumul Quran juga. Harus bisa juga yang namanya ulumul hadis juga. Harus bisa yang namanya ilmu tafsir juga, karena mau nggak mau hukum itu diambil dari Al-Quran dan hadis. Caranya dilakukan oleh ulama-ulama, terutama oleh
jadi NU udah dikasih gampang, pilih di antara 4 mazhab itu, udah belajarin salah satu dari 4 mazhab itu. Nah, umumnya yang sudah diteliti dan memang sudah dipakai oleh mayoritas bangsa Indonesia bahkan Asia itu Imam Syafi'i. Jadi kita pakai yang udah jadi Imam Syafi'i. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Menurut Imam Ahmad wajib rukun, nggak pakai Bismillah batal wudunya atau nggak sah wudunya. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i itu hukumnya sunnah. Al-khuruj minal khilaf sunnah. Ya, keluar dari perbedaan pendapat itu sunnah. Kadang-kadang dalam kitab fikih itu disebutkan untuk kalau bahasa kita itu untuk menghargai perbedaan pendapat, maka kami menganggapnya sebagai sunnah. Karena yang lain menganggap sebagai wajib, tapi kami ya cukuplah menganggap sunnah. Kami menghargai perbedaan pendapat. Jangan yang lain menganggap wajib terus kita bilang kita bilang itu makruh misalnya, atau kita bilang itu haram. Ini namanya memperuncing perbedaan. Diajar itu dalam kitab-kitab kuning, dalam kitab-kitab kelas itu diajarkan bahwa al-khuruj minal khilaf sunnah. Kalau ada orang beda pendapat sama kita, misalnya ekstrim banget gitu ya, kita jangan tambahin ekstrim lagi. Paling kita ada di tengah-tengah. Kita ada di tengah-tengah. Ini sudah diajarkan oleh para alim. Ada ulama fikih misalnya yang mengatakan bahwa satu benda ini atau satu objek ini haram gitu. Kita jangan terus bilang ini bukan haram, tapi ini wajib dikonsumsi misalnya gitu. Jangan. Tapi apa? Minimal kita sampai makruh. Itu namanya al-khuruj minal khilaf sunnah. Itu namanya menghargai perbedaan, gak nambahin ekstrim. Kira-kira begitu. NU apalagi Ansor kan begitu semua kan ya. Iya. Jadi gak diperuncing, perbedaan itu jangan diperuncing. Watajibu itu juga watajibu ini Ahmad udah. Wa yusannu dan disunahkan qablaha sebelum tasmiyah, sebelum bismillah itu disunahkan ta'awudhu wa ba'daha, dan setelah tasmiyah asyhadatani, 2 syahadat, syahadatullah dan syahadat Rasul. Walhamdulillahilladzi ja'ala ma'a qawra, dan disunahkan baca alhamdulillahilladzi ja'ala ma'a qawra. Alhamdulillah segala puji lillahi hanya milik Allah, alladzi ja'ala yang menjadikan dia, alladzi menjadikan al-ma'a air qawra sebagai alat bersuci. Jadi urutannya begini, ada lengkap bismillah. Sebelum bismillah disunahkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waktu kan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Urutan itu. Alhamdulillah, urutannya sebelum alhamdulillah tadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya ulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Baru tangan. Kalau mendapat kesunahan. Jadi lumayan. Wudhu ya bisa kira-kira ya bisa sampai 2 menit sampai 3 menit kalau kesunahan. Kalau yang wudhunya salah-salah ya rukun-rukunnya aja, buka juga gini aja. Kalau begitu saya harus pakai alis gitu. Jadi takut banget luntur gitu ya. Kalau mau sempurna sunnah-sunnahnya itu tadi aja. Wa yusannu, dan disunahkan liman tarokaha, untuk orang taroka yang meninggalkan diaman akan tasmiyah awalahu, di awal wudu. Disunahkan ayat ya lainnya ayat yang mendatangkan diaman biha dengan bismillah afna'ahu, di tengah-tengah wudu, qailan, hal yang berkata orang tadi bismillahi awwalahu wa akhirahu, dengan nama Allah awwalahu, di awalnya, wa akhirahu, dan di akhirnya. La ba'da faraghihi, tidak disunahkan setelah selesai wudu. Wakada, dan seperti disunahkan
Finahwil akli dalam semisal makan, wasyurbi dan minum, wata'lifi dan mengarang, wal-iktihali dan celaan memakai sifat. Tahu celah ya? Pakai sifat sini mata. Mimma nyatanya apa-apa yusanmu yang disunahkan laku bagi man atas niat membaca bismillah. Kalau lupa gimana Ustaz? Saya lupa. Udah sampai tangan baru ingat, oh iya tadi belum bismillah saya ini. Padahal pengen banget ini. Memang melakukan sunatan. Tadi sunatun jamannya apa? Sunatun jamannya sunan. Apa jamannya? Sunan. Sunatun di sunan jamannya. Kenapa wali songo itu para sunan punya karawah itu dan disebutnya sunan? Karena dia melaksanakan sunnah-sunnah. Jadi sunatun jamannya sunan. Dia disebut sunan karena banyak sunatan-sunatan yang dilaksanakan. Qobiyah ba'diyahnya dia laksanakan. Sholat duha karena tinggal juga. Bangun malam tiap malam bangun sholat juga. Kemudian sholat-sholat yang lain, sholat witir juga dilaksanakan. Sunnahnya wudu dilaksanakan. Jadi banyak sunatan yang dilaksanakan. Jadi yang sunan. Sunat-sunat itu sunan. Makanya ada sunat ampel, ada sunat giri, ada sunat kali jaga, ada sunat kurang itu karena melaksanakan kesunatan-sunatan. Jadi wali, ya. Anak-anak asraf itu semua kan ya? Iya, jadi wali semua itu kalau melaksanakan sunat. Qobiyah, ba'diyah, sebutin aja, sebutin dong dicatat. Ngamalnya menanti, gak apa-apa catat aja yang penting. Ngamalnya nanti. Semakin banyak kesunatan maka jadinya sunat. Saya pengen banget kesunatan semua, nggak sampai luput, nggak sampai terlewat. Nah di tengah-tengah wudhu sampai tangan lupa gimana? Maka tetap dapat kesunatan. Bacanya tapi bukan Bismillahirrahmanirrahim. Bacanya apa? Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Pernah dengar? Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Coba ulang. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ini disunahkan di tengah pelaksanaan wudhu. Kalau masih ingat pengen dapat sunatan bismillah, baca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Bahkan bukan cuma wudhu, semua perkara-perkara yang sifatnya itu ya, sifatnya itu mubah, bahkan yang sifatnya itu sunnah ya, seperti makan itu kan mubah. Terus misalnya kita pakai celah sifat sunnah, malah bukan mubah tapi sunnah. Minum mubah, dan perkara-perkara sunnah yang lain yang bentuknya itu kegiatan, bentuknya bukan ibadah murni. Itu kalau kita lupa di tengah-tengah maka disunahkan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Nah, misalnya baca Quran lupa, tadi belum bismillah awalnya, maka berhenti itu bismillahi awwalahu wa akhirahu. Tadi mulai lagi baca bismillah. Baca. Kalau baca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Tadi bacanya masih ini ya, masih yang mulai kita baca bismillah ya. Jadi dengarkan baca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ngarang kitab misalnya atau ngarang tulisan, ada mungkin dan lain lagi khusus skripsi katanya, nanti ya lupa dari bismillah. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Kemarin yang besok-besok pada diklat misalnya atau pada PKJ lupa dari baca bismillah, sudah dapat 10 seri baru ingat awalahu wa akhirahu. Yang penting dapat tadi, dapat kesunatannya baca bismillah, bismillahi awalahu wa akhirahu. Nah, semua itu disunahkan. Ini untuk perkara yang sunat, tapi jangan hal yang makruh ya. Kalau yang makruh membaca nama Allah di situ, maka tidak disunahkan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Contohnya misalnya ini, apalagi yang haram sebelum masuk ya, sebelum ini dari berniat belum, suami istri misalnya ya, di tengah-tengah. Nah saat di tengah-tengah itu memang makruh. Kalau dilafalkan makruh, jadi jangan dibaca. Walaupun
baru belajar ini misalnya di tengah-tengah ini malah ngeganggu baca apa sih bang? Ini lagi ngapain? Kamu lagi ngaji bahasa apa aja? Awalahu wa akhir. Udah akhir aja bang. Enggak, ini awalahu akhir aku. Awal akhir untuk jadinya di awal antara awal dan akhir. Untuk perkara-perkara yang makruh jangan diucapkan karena tidak disunahkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqbul wa Syafi'i, dan yang dinukil Syafi'i dari Imam Syafi'i wa katsirin minal ashabi, dan banyak minal ashabi dari ashab Syafi'i, ulama-ulama Syafi'i. Bermula yang dimakbul itu yang dinukil anna awwalas sunani. Nah ini dari singkat sunnah. Sungguhnya awal dari kesunatan atasnya itu adalah membaca Bismillah wa bihi, dan dengan pendapat tersebut jazama, mantaplah atau kokohlah An-Nawawi, Imam Nawawi fil Majmu'i dalam kitabnya Al-Majmu' wa ghairihi, dan selain Al-Majmu'. Fayatwi, maka niatlah seseorang ma'aha beserta tasmiyah inda ghusl yadaini, ketika membasuh kedua tangan. Waqala, dan berkata jampun mutaqaddimun, jampun sebagian atau sekelompok mutaqaddimun, sekelompok ulama mutaqaddimuna yang terdahulu, inna awalaha, bahwa sungguhnya awal dari sunan ya, as-siwaku adalah siwak, tsumma ba'dahu, kemudian setelah siwak at-tasmiyah itu adalah tasmiyah. Nah ini diantara kesunatan atau sunnah tadi, sunatan itu yang awal sebenarnya apa? Menurut ulama Syafi'i dan juga menurut Imam Syafi'i, itu yang awal sunatan itu adalah tadi Bismillahirrahmanirrahim, itu yang awal. Tapi kalau menurut ulama-ulama sebelumnya itu ada yang mengatakan awal dari kesunatan itu bukan Bismillah, tapi apa? Siwak. Udah tahu siwak ya? Siwak kan udah jadi merek odol sekarang. Merek odol. Ada larutan juga larutan apa namanya? Yang buat kubur-kubur itu. Listerine mah merek. Mereknya Listerine kan? Bukan. Obat kubur maksudnya. Obat kubur ada namanya siwak juga. Jadi itu jadi merek. Siwak itu asalnya kayu namanya kayu larok. Jadi siwak itu ibadah juga atau satu ibadah sunnah juga. Menurut ulama-ulama lain pendapat mengatakan bahwa awal dari kesunatan wudu itu bukan Bismillah, tapi apa? Siwak. Jadi sebelum Bismillah, sebelum kita membasuh tangan, siwakan. Siwak. Saya punya siwak. Siwak. Banyak manfaatnya siwak. Ini siwak namanya, pernah lihat ya? Yang mungkin orang tuanya bapak atau engkong biasanya itu kalau ingin. Nah orang-orang sekarang jarang bawa siwak. Saya juga bawa siwak karena nanti pengen bawa siwak. Kalau kita habis suku kan nih? masih jauh pada siwak kali. Nah ini siwak adalah awal dari kesunatan wudu. Jadi bagaimana? Jadi ketika kita A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, mulut kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai niat yang dimaksud di sini tadi fayat bimaha inda ghusl yadain, maksudnya membasuh tangan, telapak tangan nih sampai apa namanya itu sampai pergelangan ya. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim, lisannya Bismillah, hatinya niat apa? Niat melakukan kesunatan wudu. Karena kalau niat wudu bukan di tangan, tapi mana? Di muka. Ini sudah kita bahas beberapa pertemuan yang lalu. Untuk tetap mendapatkan fadilahnya niat di awal ibadah, fadilahnya niat melakukan kesunatan di awal basuhan, yaitu kita harus niat saat basuh tangan ini. Bismillahirrahmanirrahim, artinya niat saya niat melakukan kesunatan wudu. Nah setelah itu semua tuh
tangan selesai, terus baca syahadat juga sunnah sekali selesai, alhamdulillah juga ikut, bahwasanya lagi termasuk kumur-kumur sama istinsyaq udah gak perlu niat lagi, gak perlu niat karena kita ada niat melaksanakan kesunatan. Farqun tusannu tasmiyatu litilaawatil Qur'an walau min abna'i suratin fi sholatin aw kharijaha wa li muslim wa la yakfin wa tadhhib. Farqun ini adalah sebuah cabang pembahasan. Tusannu disunahkan at-tasmiyatu membaca bismillah litilawatil Qur'ani untuk atau karena membaca Al-Qur'an walau min abna'i suratin meskipun dari tengah-tengah surat fi sholatin dalam sholat al kharijah atau di luar sholat wali muslim dan karena mandi wa tayammum dan tayammum wa tadhhib dan menyembelih hewan sembelihan ya. Disunahkan juga membaca Bismillahirrahmanirrahim untuk memulai kita qiraah atau memulai kita baca Al-Quran. Disunahkan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk Al-Quran ada lagi sunahnya Baida Qur'an Al-Quran Fasta'in billah minasyaitonirrajim. Sebelum Bismillah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Meskipun kita baca Al-Quran itu di tengah-tengah surat, kalau jelas ya, kalau di awal surat kan misalnya jelas ya, misalnya di luar maupun di dalam sholat baca Al-Kafirun, Bismillahirrahmanirrahim, qul ya ayyuhal kafirun. Disunahkan membaca Bismillah sebelumnya, meskipun Bismillah itu bukan bagian dari ayat. Hadirin sekalian, Bismillah itu ya, Bismillah itu yang merupakan bagian dari ayat itu hanya ada pada Al-Fatihah saja. Dan satu lagi yaitu ada dalam surat An-Nahl, masalah itu yang innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim anitu bi musliman. Itu lagi jelasin isi surat, bahwasanya surat itu dari Sulaiman dan isinya bismillahirrahmanirrahim. Jadi di tengah-tengah surat An-Nahl itu ada kisah tentang suratnya Nabi Sulaiman kepada Ratu apa Ratu Bilqis. Buat nama Bilqis itu apa kita? Ratu Bilqis. Itu Bismillah cuma ada di situ yang termasuk ayat Al-Quran di Fatihah dan di surat An-Nahl itu. Bismillah disunahkan saat awal kita membaca Al-Quran, meskipun kita baca Al-Qurannya bukan di awal surat, di tengah-tengah surat. Contohnya misalnya ada yang baca Wal-Dhalin Amin selesai Fatihah ya. Terus setelah itu Wal-Dhalin Amin Bismillahirrahmanirrahim Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu kan di awal surat. Misalnya di tengah surat Wal-Dhalin Amin Bismillahirrahmanirrahim Innal ladzi fatanal mu'minat. Misalnya di dalam surat itu yang ada ini yang surat apa, misalnya di surat Waqiah Ashabul Yamin Bismillahirrahmanirrahim wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdudin wa dhulhin makhdud. Tetap meskipun di tengah-tengah surat di atas surat itu tetap disunahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini ada pembahasannya di kitab ini supaya apa? Supaya kita tidak ragu bahwa meskipun kita ada dari awal surat, kalau yang namanya baca Al-Quran Bismillah aja, dapat kesunatan. Jadi jangan ikut-ikutan. Nanti maksud saya ya? Jadi ikut-ikutan maksudnya ada mungkin sebagian teman-teman kita atau sahabat kita kalau di tengah surat mah gak usah pakai gitu-gituan. Kalau tolong tadi washabu shimal lima ashabu shimal fi samumi wa hamim, kalau Bismillah ya. Kenapa orang itu berawal surat? Kan yang disunatkan di awal surat kan? Enggak, meskipun di tengah surat tetap kita jangan ikut-ikutan yang ini yang belum jelas dasarnya, yang mesti dasarnya jelas.
untuk baca Al-Quran di luar maupun di dalam sholat. Begitu juga untuk tayamum disunahkan, untuk mandi misalnya, ya, mandi. Tapi kalau mandi jangan dapatkan, biasanya mandi kan di ini ya, kalau mandi ya tempat yang kotor. Kecuali kalau mandinya memang di tempat yang bersih. Mandi di mana? Di kali misalnya, kali bersih. Maksudnya bersih itu bukan tempat yang ini, bukan tempat yang buang air besar atau air kecil. Kali-kali yang di kampung-kampung kan bersih kan. Itu buat mandi hadas sebenarnya boleh sah. Nah kita bismillah di sini mana ya boleh, karena itu tempat yang suci, bukan seperti kamar mandi. Kalau tempat yang kotor, kamar mandi misalnya, terus atau misalnya toilet ya, toilet itu nggak boleh pakai bismillah, dilapatkan apalagi haram. Begitu juga untuk tayamum, begitu juga untuk menyembelih hewan sembelihan, entah itu kambing, entah itu ayam, ada bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau usah motong sampai ya diajar dulu. Faqastul kafaini wallahu a'lam bishawab.